kita hanya bisa menyentuh mereka yang tidak bisa kita sentuh dengan doa kita. Dan kemampuan kita untuk menyentuh orang lain hanya mungkin setelah kita disentuh oleh kasih Allah. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sentuhan yang menyelamatkan. Tidak semua sentuhan itu menyelamatkan. Ada sebuah mitologi Yunani tentang Raja Midas yang bisa mengubah apapun yang disentuhnya menjadi emas. Alkisah dikatakan bahwa Silenos ditemukan oleh para petani sedang berjalan dalam keadaan mabuk di pinggir jalan. Silenos kemudian dibawa kepada Raja Midas. Raja Midas yang mengenal Silenos lalu merawat dia dengan sangat baik selama 10 hari. Kemudian Raja Midas mengembalikan Silenos kepada Dionysos. Dionysos adalah dewa anggur dan Silenos adalah guru dari Dionysos. Atas jasa Raja Midas, Dionysos kemudian mengabulkan setiap permintaan yang akan diminta oleh Raja Midas. Raja Midas meminta satu permintaan, agar apapun yang disentuh oleh tangannya berubah menjadi emas. Dengan berat hati, Dionysos mengabulkan permintaan Raja Midas. Jadilah Raja Midas sebagai seorang raja dengan sentuhan tangan yang mengubah apapun menjadi emas. Kemudian Raja Midas menyentuh apa yang ada di hadapannya. Batu dan kayu diubahnya menjadi emas. Dia lalu pulang ke rumah dan meminta pelayannya untuk menyediakan makanan baginya. Namun setelah berada di meja makan, Raja Midas menyadari bahwa dia tidak akan bisa menyantap santapan itu, karena makanan dan minuman yang disentuhnya berubah menjadi emas. Penyesalan terbesar Raja Midas adalah dia menyentuh putrinya sendiri, sehingga putrinya berubah menjadi emas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berbeda dengan sentuhan Raja Midas, kisah Injil justru menawarkan satu sentuhan yang berbeda. Yesus masuk ke rumah Simon dan Andreas. Dia menyentuh ibu mertua dari Simon, sehingga ibu mertua Simon yang pada awalnya sedang sakit berubah menjadi sembuh, lalu bangun dan melayani mereka. Di sini kita melihat perbedaan sentuhan antara sentuhan Raja Midas yang mengubah sesuatu menjadi kelihatannya sangat luar biasa, tetapi justru merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Sentuhan Yesus adalah sentuhan yang memberikan keselamatan, sentuhan yang mendatangkan kesembuhan. Ada daya ilahi dalam sentuhan tangan Yesus. Bagaimana dengan sentuhan kita? Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa pandemi saat ini, sangat mustahil bagi kita untuk menyentuh orang lain. Jangankan menyentuh, berdekatan pun sudah tak boleh. Masa pandemi membuat kita harus selalu menjaga jarak.
memakai masker, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut kita, apalagi menyentuh mata, hidung, dan mulut orang lain. Sangat berbahaya. Tetapi kita bisa menyentuh seseorang, menyentuh orang lain, bila kita memahami kata sentuhan ini. Makna menyentuh ini bukan secara harafiah saja. Kita bisa menyentuh orang-orang yang menderita, orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, yang kehilangan harapan, yang ditimpa berbagai macam persoalan, yang mengalami kegagalan, dengan memberikan motivasi, dengan memberikan kekuatan, dukungan, dan inspirasi. Kita bisa menyentuh orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang dilanda bencana alam, orang-orang yang saat ini sedang menderita kelaparan, dengan kebaikan kita, dengan memberikan sesuatu yang kita miliki, dengan perbuatan kita. Kita hanya bisa menyentuh mereka yang tidak bisa kita sentuh dengan doa kita. Dan kemampuan kita untuk menyentuh orang lain hanya mungkin setelah kita disentuh oleh kasih Allah. Sentuhan kita merupakan wujud mengambil bagian di dalam sentuhan kasih Allah. Allah yang telah lebih dahulu menyentuh hati kita, sehingga kita pun tergerak untuk membagi sentuhan kasih itu kepada orang lain dengan cara-cara yang mungkin dan yang masih bisa kita lakukan dalam situasi saat ini. Marilah kita memilih untuk menyentuh, bukan seperti sentuhan tangan Midas yang nampaknya memberikan satu perubahan, tetapi justru perubahan yang merugikan. Kita mengambil bagian dalam sentuhan tangan Yesus yang menyentuh dan memberikan perubahan yang positif, yang menyelamatkan, yang membuat orang yang disentuh tergerak untuk melayani, untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Demikian aroma sabda kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan Yesus Putramu yang hadir dan menyentuh kami umat manusia. Semoga kami mengambil bagian di dalam sentuhan kasih-Nya untuk menyentuh orang lain yang menderita, yang membutuhkan sentuhan kasih-Mu lewat kami. Doa ini kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.